Ini masker harganya 700.000. Rasanya apa ya? Yes, welcome to Tech Channel. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan corona. Semua udah pakai masker. Dan sebentar ya, gue harus buka dulu karena ngap. Buat kalian yang belum tahu, kenapa namanya itu N95? Karena dia itu tuh bisa menangkal udara sampai 95%. Di saat pandemi kayak gini tuh semua orang tuh kayak ngerasa tuh, wah gila ya karena virus corona jadi work from home, semua jadi nggak bisa kemana-mana, capek kayak kekurung di rumah. Tapi di samping itu semua, gue melihat ada habit baru ya yang lagi kita ciptakan juga, yaitu menggunakan masker kemana-mana. Gue rasa setelah COVID ini selesai pun pasti ada beberapa persen yang orang yang dulunya nggak pakai masker jadi sering pakai masker. Gue yakin itu. Yap, hari ini gue akan membahas beberapa masker ya yang dari Xiaomi lebih tepatnya. Dan ada juga nih SmartMe. SmartMe gue rasa dari Xiaomi juga. Kan yang biasa kita temuin ini kan N95, dan ini juga masker hijau ini sangat sering kita temuin. Dan yang terakhir-terakhir ini lagi marak yaitu masker kain. Di mana-mana sekarang jualan ini coy. Laku loh jualan ini. Cobain deh kalian kalau lagi ngapa-ngapain, siapa tahu jualan masker laku. Nah, tapi bukan ini semua yang akan gue review, melainkan harga yang cukup lumayan pricey ya. Yap, di sini kita punya 3. Yang pertama ini ada Purely Alpha Fit ya tulisannya ya. Oke, bentukannya seperti ini. Yang kedua, ini ada SmartMe KN95. Nah, di sini dia juga ada ukurannya. Oke, dan yang terakhir yang tadi itu gue bilang, ini harganya 700.000 coy. Lebih tepatnya 699.000 sih. Dan kita nanti akan sekalian unboxing ya. Oke, tanpa berlama-lama, let's go. Kita langsung mulai dari yang pertama, yang paling murah dulu. Yes, ini dia. Yang paling murah. Dari bentuknya sih rada gemuk gitu ya. Gue sih kurang suka dengan bentuk-bentuk kayak gini. Mungkin rada sedikit mirip dengan N95 kan, rada ke depan gitu ya, rada sek gitu. Ya, coba kita buka plastiknya. Ya, di dalam plastiknya nggak ada apa-apa, cuma ada ininya doang gitu. Dan ini ada pencantolnya di belakang buat kalian yang nggak tahu, ntar gue cobain juga. Oke, dari bahan-bahannya sih ya kurang lebih sih sama ya. Coba kita bandingin. Beda sih, ya beda-beda tipis sih. Kurang lebih sama sih menurut gue. Dari bahannya, dan dia juga di sini ada filter tambahannya nih, kayak ada buat kipasnya. Nah, di dalamnya uniknya dia tuh kayak ada, ini bukan busa sih sebenarnya sih, tapi kayak gelembung gitu. Mungkin biar kita lebih enak ya dipakainya ya. Oke, sebenarnya ini aja sih. Dan kayaknya sih menurut gue ini nggak bisa dicuci ya. Atau mungkin kalian ada yang tahu sebenarnya ini bisa dicuci atau enggak? Boleh tolong tulis di komen dong. Nah, oke. Dan uniknya memang dari warnanya ya. Segi warnanya juga oke. Warna putih biru gitu ya. Masih ada stylishnya dikit gitu ya. Oke, di sini ada karetnya juga. Oke, normal aja. Cuman paling ini aja nggak normal. Biasanya bukan nggak normal gimana. Maksudnya biasanya di sini tuh nggak ada apa-apa gitu. Coba kita pakai. Gue pengen lihat apakah gue nyaman pakai ini. Dan untuk alat ini nih, benda ini nih, nanti kita bisa kailin. Nah, biar nanti pada saat kita pakai nggak gampang copot. Oke. Lihat nih, kalian lihat. Jujur gue pakai masker ini, gue rada bingung sih cara pakai gimana ya. Soalnya kayak nggak gitu pas gitu loh di hidung gue. Dan ada nggak enak kalau pas di hidungnya, jadi gue rada bingung sendiri ya, ngomongnya juga aneh. Tapi untuk nafas enak sih, cuman kalau kayak gini ngomongnya ya nggak bisa terlalu nganga nih. Kalau gue nganga, bisa keluar gitu menurut gue. Jadi jujur kalau gue pribadi gue kurang nyaman sih pakai masker ini ya. Tapi kalau untuk style gimana menurut kalian? Nggak terlalu bagus juga ya. Tapi untuk nafasnya enak sih pakai ini. Tapi kalau untuk kenyamanan, mungkin gue bisa kasih 6 kali ya. Kayak kurang nyaman gitu gue pakai ini. Yap, untuk Purely ini harganya itu 109.000. Kalau kalian mau beli, linknya gue taruh di description box. Yap, lanjut ke barang kedua, yaitu adalah SmartMe KN95. Dan di sini ada ukurannya, ini ukuran yang L. Oke, ini ada cara-cara pemakaiannya ya. Kalau gue lihat dari desainnya gitu ya, kayak ini cukup stylish banget. Jadi menurut gue, ini kalau buat gaya juga masih bisa. Oke, langsung kita buka. Alright. Sip, ini dia. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi. Ini dia nih bahannya. Wih, gile, bahannya lembut banget. Dia tuh kayak sponge gitu sih. Ya bener deh, kayak sponge gitu. Bener-bener lembut banget. Nah, ini ada apa nih? Yap, dari bahannya sih gue belum pernah megang bahan yang kayak gini ya. Kalian bisa identifikasi nih sebenarnya nama bahannya itu apa sih? Tapi gue berasanya kayak sponge ya. Ini gampang robek ya. Tapi kayaknya aman sih. Di sini juga sama, dia ada filternya juga, dan di sini ada logonya SmartMe ya. Nah,
Di samping, di dalamnya itu tuh kayak ada bahan yang cukup keras gitu ya. Jadi biar bisa kelihatan rada kokoh, nggak meletot-meletot. Dan untuk membuat rapet pinggirannya biar nggak ada debu atau udara yang masuk. Kalau misalnya kita pakai yang biasa yang warna hijau, itu kan kiri kanannya kan masih bolong, bawah bolong, atas bolong. Nah kalau pakai ini tuh bener-bener rapat banget. Dan ditambah ini kan juga sponsnya kan cukup ini ya, cukup nempel gitu ya. Jadi harusnya sih kanan kiri nggak ada udara yang masuk. Oke, kita mau cobain. Wow, serius ini nyaman banget gue pakainya, dan pada saat gue ngomong pun gue masih bisa ngomong dengan enak banget. Ya. Nah, karena dibantu dengan kerangka yang tadi gue bilang yang kayak apa ya, jaring-jaring gitu. Jadi itu membuat nggak gampang meletot, nggak gampang nih. Kalau gue tekan pun dia akan ke depan lagi, karena dia kayak ada semacam kerangkanya, kayak ada rusuk-rusuk kayak gitu. Dan menurut gue ini enak banget dan stylish. Kalau kemana-mana tuh kayak bisa asik, bisa keren gitu loh. Ini photoshoot pakai ini juga keren sih. Tema Corona. Siap. Untuk harga dia ada di 120.000. Oke. Untuk link gue taruh di bawah. Oke. Kalau untuk kenyamanan ini gue bisa kasih 8 sih. Enak, bro. Dan dia juga dapat ini. Sama seperti tadi, ini untuk kailin di belakang. Cuman gue kurang suka sih pakai ginian. Wow, ini masih juara sih untuk soal kenyamanan ya. Nah, setelah ini nih yang paling kita tunggu-tunggu ya. Nah, kalau yang tadi dua, ini dan yang tadi itu kan masih harganya 100 ribuan gitu ya. Nah, yang setelah ini dan yang terakhir, wow, ini gue juga penasaran. Harganya itu 700 ribu. Apa bedanya bro dengan ini? Oke, langsung aja ya. Let's go. Yes, ini dia barangnya. Purely dari boxnya bener-bener proper banget daripada yang biasanya ya, daripada yang lain-lain. Dari segi box aja udah kelihatan ya kalau ini tuh premium banget, ya kan? Daripada yang lain-lain kan cuma pakai plastik, ya kan? Walaupun ada plastik tadi yang juga cukup premium, cuman ini tuh beda, bener-bener kayak gue beli smart band. Kayak smart band kemarin juga kayak gini nih bentukannya. Oke, kita langsung buka aja. Buka dikit aja deh. Sip. Dari segi boxnya seperti ini, keterangannya semua pakai bahasa Cina, jadi ya udah kita langsung buka aja. Wih, sedap. Oke. Jadi ini dia maskernya dan masih dibungkus rapi. Dan di sini ada bener-bener buku keterangannya, gokil banget loh. Bener-bener kayak beli gadget gua. Di sini juga ada bukunya. Wow, bener-bener keren sih. Dari segi packagingnya top Marco top. Widih, siap. Nah, di sini kayaknya nanti ada alat buat pembuka filternya. Nih, kalian bisa lihat. Ini tuh alat buat pembuka filterannya. Nah, dia ada filter tambahan. Oke. Nah, dia juga dapat masker cap tambahan. Ini lengkap banget sih. Kayak beda banget ya dari harganya. Dan dia juga kayak ada manual booknya segala macam. Dan ini bahannya bagus banget di kertasnya nih. Kenapa gue jadi review kertasnya? Kayak ini ada cara-caranya juga. Yang kalau misalnya kita nggak lihat bahasanya pun, kita bisa ikutin harusnya dari gambar. Oke, sekarang kita langsung beranjak ke maskernya aja. Nah, ini nih, masker 700 ribu. Kita langsung buka ya dah. Buh, sedap sih. Oh. Yap, jadi model maskernya seperti ini. Lihat dari segi bahannya, dan ini gua rasain pasti waterproof. Dan dia bukan cuma filter, tapi di sini dia ada kipasnya, coy. Ada kipasnya. Lu mantep nggak tuh? Dan di sininya dia ada baterainya pasti. Nah, di bawah ini gue bisa lihat kayak ada tanda thunderstorm gitu yang biasa pasti buat ngecas. Coba nih gue buka ya. Kan bener kan? Dia menggunakan USB-C. Oke, dia jadi bisa dicas juga, dan ini untuk nyalain nih harusnya. Oh, tinggal ditahan dan ini bisa nyalain langsung. Wow. Dan dia untuk kecepatan fan-nya itu kita bisa atur. Dia ada 3 macam gitu ya. Jadi tergantung kecepatannya. Mau pakai yang pelan, yang sedang, atau yang kencang. Nah, cuman kalau misalnya kita pakai yang paling kencang, memang cukup bising aja sih. Tapi mungkin gua rasa ini berguna kalau misalnya mungkin tempat yang bener-bener berdebu atau polusinya gede banget, bisa pakai ini. Oke, nah ini dia posisi dalamnya. Jadi dia di dalamnya itu ada dua lapis ya. Kayak ini ada lapisan luar. Kita nggak bisa buka semua karena kalau kita mau buka semua kita harus buka juga kipasnya. Oke, dan itu memang cukup PR. Dia konsepnya seperti itu, nih dimasukin ke dalam. Ya, udah. Dan ini atasnya biasanya kan dia tuh ada kawatnya. Kawatnya itu cukup kencang. Jadi kalau misalnya kita mau geser, ya kita butuh tenaga dikit lah. Nggak ya bener-bener cemen gitu loh. Oke, kita
Kita coba pakai ya, penasaran juga sih gua. Anyway, untuk maskernya sedikit berat karena yang udah pasti di sini ada kipasnya dan ada baterainya, jadi pasti lumayan berat. Kan pasti kita dapat ginian lagi dan gua nggak mau pakai. Males gue. Oke. Ini dari maskernya seperti ini bentukannya. Gimana menurut kalian? Gimana untuk stylenya? Bagus gak? Keren sih. Cuman jujur kalau dari gue untuk tingkat rapatnya itu rada kurang. Mendingan yang tadi yang di nomor 2. Oke, jadi kayak tingkat rapatnya ini kayak masih benar-benar bolong di bawahnya, di atas juga masih bolong. Kayak masker biasa. Cuma mungkin memang kelebihannya dia ada kipasnya aja sih. Dan memang cukup stylish juga. Coba kita pencet ya kipasnya ya. Ini kita harus tahan yang di atas, bagian atas. Nah, warnanya keluar. Oke. Nah, untuk kipas itu bener-bener gue berasa banget nih, nggak adem gimana, bukan adem gimana. Cuman berasa enak banget pada saat gue nafas ya. Jadi sirkulasi udaranya benar-benar berputar dengan baik. Nah ini kalau kecepatan yang paling rendah. Dia muter nih, tapi rendah. Nanti kalau kita pencet lagi, semakin kencang. Oke. Nah ini kencang ya. Nah mungkin memang tergantung tempat juga. Apakah tempat itu memang lagi penuh polusi atau misalnya lagi penuh asap. Itu kita boleh banget pakai yang paling tinggi sih menurut gue. Cuman jujur aja untuk kenyamanannya gue jauh lebih suka dengan yang 120.000. Kalau yang ini iya memang sih pasti mahal dari kipasnya juga sih. Kipasnya ya kan. Dan ini dia bisa dicuci. Cuman gue pengen kasih wanti-wanti sama kalian cara nyucinya. Kalian tuh bener-bener harus buka dulu semuanya, kain-kainnya gitu ya. Kalian lepas dan kipasnya juga kalian harus lepas dulu. Kalau misalnya enggak, iya rusak pak kipasnya. Maskernya sih enggak, cuma kipasnya yang rusak. Untuk battery life-nya si kipas ini, itu tuh bisa sampai 4-8 jam. Tergantung penggunaan kita ya, dan seberapa gede fan yang kita pakai. Itu juga mempengaruhi. Dan kurang nyamannya lagi kalau gua sih, karena ini mungkin, tuh kan, dia gampang banget keluar-keluar gitu sih. Jadi harus dibenerin lagi. Dan gue kurang nyaman sih jujur aja ya. Jadi untuk harga yang segini, menurut gua nggak worth it. Nggak tau, in my opinion, itu tidak worth it. Gimana menurut kalian? Apakah ini worth it menurut kalian? Coba boleh tulis di kolom komen. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang butuh banget pakai ini. Tapi kalau untuk daily use, gue tidak menyarankan kalian pakai ini sih. Tapi kalau untuk keadaan-keadaan tertentu, mungkin ini sangat diperlukan sekali. Dan kita coba untuk ngecas ya. Oke, jadi ini gue juga ada kabel casannya nih. USB-C. Micro USB. Dan ini kita colokin di tadi yang tombol geledeknya, yang di bawah. Warnanya akan berganti warna merah ya kalau misalnya kita lagi ngecas. Jadi kalian kalau di rumah bisa nih sambil ngecas gitu ya, atau pakai power bank gitu kemana-mana. Cuma rada aneh ya orang bakal lihatnya ya. Kayak di infus coy, kayak di infus. Gue tidak menyarankan sih. Jangan. Dan memang menurut gue juaranya adalah Smart Me ini. Kalau untuk tingkat kenyamanan dan style, gue paling suka ini. Minimalis banget dari segi warna, terus empuk banget kalau kalian pakai, itu empuk banget benar-benar di dalamnya itu. Dan dia rapet, itu sih yang gue suka. Dan pada saat gue ngomong pun itu nyaman. Oke, kalau pakai ini gue juga masih kurang nyaman karena itu tadi ya. Di dalamnya itu kan masih rada meletot-meletot ya, bisa ditekan-tekan. Sedangkan kalau ini tuh benar-benar kokoh. Jadi sangat enak banget gue pakainya sih. Dan kenapa gue memilih ini? Itu tadi ya, daripada kalian beli masker sampai 100.000 ya kan, yang biasa aja tapi di markup harganya gila-gilaan, mendingan kalian beli ini sih, ketahuan. Ini sih kalau opini gue pribadi ya. Nggak tahu menurut kalian, dari 3 masker ini, kalian apakah ada yang udah punya dan kalian pilih yang mana sih? Boleh tulis di kolom komen dong. Gimana menurut kalian? Apakah setelah kalian nonton review ini, kalian jadi serak pengen beli di antara 3 ini? Dan sekali lagi, kalau kalian mau beli, linknya udah gue taruh di bawah, dan silahkan berbelanja di sana. Buat kalian yang suka dengan cara review gue, boleh banget kalian subscribe channel ini. Dan boleh juga di-follow Instagram kami di sini. Thank you so much guys sudah nontonin video ini dari awal sampai habis. See you in the next review. Bye!